Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara saya membuat toko online, dan saya di sini memilih toko online mainan. Nah, pertama kita buat database-nya dulu. Di sini saya membuat database toko mainan dengan tabel produk dan berstruktur ada ID dengan tipe integer, produk ID dengan tipe varchar, nama produk dengan tipe varchar juga, lalu jumlah dengan tipe int. Nah, selanjutnya kita ke codingannya. Di sini ada fake product.php. Pertama ada header content tipe application JSON. Fungsinya untuk mengatur header response HTTP untuk memberitahu klien bahwa data yang dikembalikan adalah dalam format JSON. Kegunaannya berguna saat aplikasi klien, misalnya frontend atau aplikasi mobile, perlu memproses data JSON. Lalu ada host, localhost, $user, root, $password, $dbname, toko mainan. Ada $con, new mysqli, $host, $user, $password, $dbname. Ini fungsinya untuk mendefinisikan parameter koneksi database dan membuat koneksi menggunakan kelas mysqli. Localhost adalah alamat server database. Root itu nama pengguna untuk mengakses database. Kata sandi, saya tidak menggunakan kata sandi, jadi saya kosongkan. Dbname adalah toko mainan. Toko mainan ini adalah database kita yang ada di exam-nya. Lalu ada ini kegunaannya untuk membuat koneksi ke database toko mainan. Lalu ada if $con connect error. Di JSON encode sukses false message, koneksi database gagal. $con connect error. Ini mengecek apakah koneksi ke database berhasil. Jika gagal, script akan dihentikan dengan pesan error dalam format JSON. Ini akan muncul koneksi database gagal jika error. Lalu ada SQL select bintang from product, $result, $con query SQL. Ini untuk menulis query SQL untuk mengambil semua data dari tabel produk dan mengeksekusinya. Kegunaannya mendapatkan data dari tabel produk di database. Lalu ada $product sama dengan buka kurung ini, if $result 6 rows lebih dari 0, while $row sama dengan $result fake asok $product $rows. Fungsinya untuk mengecek apakah tabel produk memiliki data. Result 6 rows. Ini menggunakan loop while untuk mengambil setiap baris hasil query dalam bentuk array asosiatif.
Ini $row sama dengan $result fact assoc. Menambahkan data tersebut ke dalam array $produk. Kegunaannya mengorganisir data dalam format yang dapat dikonversi menjadi JSON. Lalu echo JSON encode $produk. Fungsinya untuk mengonversi array $produk menjadi string JSON dan mencetaknya. Kegunaannya mengirimkan data ke aplikasi klien dalam format yang mudah diakses dan dipahami. Lalu ada $close. Ini untuk menutup koneksi ke database. Kegunaannya membebaskan sumber daya server dan meningkatkan efisien. Kegunaan secara menyeluruh. Kode ini adalah API sederhana untuk mengambil semua data dari tabel produk di database toko mainan. Data dikembalikan dalam format JSON yang dapat digunakan oleh aplikasi lain seperti aplikasi web atau mobile untuk ditampilkan kepada pengguna. Berikutnya ada tambah produk .php. Header konten tipe application JSON. Mengatur tipe konten dari respon HTTP menjadi JSON. Tujuannya memberitahu klien, browser, atau aplikasi lain bahwa data yang dikirimkan dalam respon adalah dalam format JSON. Lalu ada localhost, ini adalah alamat server ya database-nya. Lalu user ini root, nama pengguna untuk login ke database. Password, ini adalah password atau kata sandi untuk login ke database. Lalu ada dbname. Dbname ini nama database yang akan digunakan. Nama database saya adalah toko mainan. Lalu ada $conn new mysqli. Host, user, password, dbname. Membuat koneksi ke database menggunakan kelas bawaan mysqli variabel. Variabel conn adalah objek koneksi yang digunakan untuk berinteraksi dengan database. Lalu ada if connect error di JSON encode success false message koneksi database gagal. $conn connect error. Ini untuk memeriksa apakah koneksi ke database berhasil atau gagal. Jika ada error, script akan dihentikan menggunakan D dan mengembalikan pesan error dalam format JSON. Jika error, akan muncul koneksi database gagal. Lalu ada $data JSON decode file get content PHP input true. Ini mengambil isi permintaan HTTP biasanya dalam format JSON dan mengubahnya menjadi array PHP. File get content PHP input membaca data mentah dari permintaan HTTP. JSON decode true mengonversi JSON menjadi array asosiatif. Lalu ada $product _id, $data, produk ID, $nama produk, $data, nama produk, $jumlah, $data, jumlah. If empty $product _id, empty $nama _produk, empty $jumlah. Echo JSON encode
Sukses, false message, semua kolom wajib diisi. Exit. Fungsinya untuk mengambil data yang dikirim melalui JSON, produk ID, nama produk, dan jumlah. Memeriksa apakah ada data yang kosong. Jika salah satu kolom kosong, respon JSON dikembalikan dengan status sukses, false, dan pesan kesalahan, yaitu semua kolom harus diisi. Lalu ada SQL, insert into product underscore ID, nama underscore produk, jumlah, values, $produk underscore ID, $nama underscore produk, $jumlah. If $con, query $SQL true, echo JSON encode sukses true, else echo JSON encode sukses false message, gagal menambahkan produk, $con error. Ini untuk mengeksekusi perintah SQL menggunakan metode $con query. Jika berhasil, respon JSON dengan sukses true atau benar dikembalikan. Jika gagal, respon JSON dengan sukses false atau salah dan pesan error dikembalikan, yaitu gagal menambahkan produk jika gagal menambahkannya. Lalu ada $con close, ini menutup koneksi ke database untuk membebaskan sumber daya. Selanjutnya ada index.html. Nah, di sini ada style. Di sini saya menggunakan style CSS. Pertama ada body, font, family, Arial, sans serif, margin 0, padding 0. Mengatur font dasar halaman ke Arial atau sans serif, menyetel margin dan padding ke 0 untuk menghilangkan spasi default. Lalu ada nav, background color, color white, padding 10px, 20px, display flex, justify content, space between. Lalu ada nav A, color white, text decoration none, margin 0, 10px. Lalu ada nav A hover, text decoration underline. Membuat hidden navigasi dengan warna latar biru dan teks putih. Display flex, memastikan elemen di dalam navigasi disusun secara horizontal dan memiliki jarak yang merata. Hover, efek pada tautan link, warna teks berubah menjadi kuning dan diberi garis bawah. Lalu ada content padding 20px. Ada table width 100%, border collapse, margin top 20px. Lalu ada table thtd, border 1px, solid ddd. Lalu ada th, padding 10px, text allegiance left. Ada th, background color ini. Lalu hidden display none. Membuat
tabel responsif dan rapi. Border collapse. Mana tadi? Border collapse menghilangkan celah antar batas tabel. Efek zebra baris genap memiliki latar abu-abu terang. Lalu ada form background color, padding 15 px, 20 px, border 1 px solid, border radius 8 px, margin top 20 px, box shadow 0, 2 px, 5 px. Ada form label, font white bold, display block, margin 10 px, 0, 5 px. Font input tipe text, font input tipe number, font button, width 100%, 20 px, padding 10 px, margin bottom 15 px, border 1 px solid, border radius 5 px. Form button, background color white, font size 1 em, font white bold, cursor pointer, transition background color 0,3 second EAC. Form button hover background color. Ini untuk formulir interaktif. Elemen input memiliki padding dan batas lembut dengan sudut bulat. Tombol form berubah warna saat disentuh. Hover memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Lalu ada media max width 768 px, nav div, font size 1,2 em, nav A, font size 0,9 em, font input tipe text, font input tipe number, form button, width calc 100%, 16 px. Gaya ini mengatur elemen untuk layar kecil lebar. Layar kecil lebar 768 px. Font pada navigasi diperkecil agar tetap proporsional. Formulir disesuaikan agar muat dengan lebar layar lebih kecil. Lalu ini stylenya sudah berakhir. Lalu ada nav, menggunakan elemen nav dengan tautan ke beberapa halaman. Home, about, product, orders. Tautan menggunakan fungsi JavaScript show page untuk menampilkan konten halaman tertentu tanpa memuat ulang halaman. Halaman konten, setiap halaman konten diberi elemen div dengan kelas konten ID yang sesuai. Home, ini ID home menampilkan pengantar tentang website. Alasan memilih layanan ini, langkah pemesanan, dan informasi kontak. Lalu ada about. Ini menjelaskan tentang perusahaan, visi kami, misi kami. Lalu ada nilai-nilai kami.
dan ada sejarah juga. Lalu ada ID produk. Ini berisi tabel untuk menampilkan daftar produk dengan fitur tambah produk, formulir untuk menambahkan produk baru ke dalam tabel. Aksi ada order, aksi ada order dan delete. Tombol untuk memesan atau menghapus produk. Ini untuk menambah produknya, ada produk ID, nama produk, jumlah, dan tambah produk. Ini untuk halaman daftar orderan Anda, ada order ID, produk ID, nama produk, sama jumlah. Lalu ada ini order ini. Lalu ada ini ID order menampilkan daftar order yang sudah diproses, diambil dari local storage. Fungsi interaktif dengan JavaScript, navigasi antar halaman show page. Semua elemen dan kelas konten disembunyikan menggunakan class list, add hidden. Halaman yang dipilih akan ditampilkan dengan class list, remove hidden, manajemen produk. Data dari formulir dikirim menggunakan fake produk, menggunakan fake untuk mendapatkan data produk dari server melalui fake product.php. Tombol delete di tabel akan menghapus baris produk setelah konfirmasi pengguna manajemen order. Nih. Ketika tombol order diklik, data produk diambil dari array orders dan disimpan ke local storage. Halaman orders diperbarui dengan data baru menggunakan render order list. Ini untuk mendelete datanya. Ya, ini jika misalkan kita pengen ngapus produknya, ini akan muncul notifikasi apakah Anda yakin ingin menghapus produk ini. Yakin? Ini produk berhasil dihapus. Jika sudah berhasil dihapus, ya. Ini untuk button order dan button delete. Ini pakai JavaScript untuk fungsi tombol-tombolnya. Ya.
Lalu sekarang kita ke testingnya dengan alamat localhost / nama folder kita. Nama folder saya di sini SAS1, enter. Nah, ini adalah home-nya. Nanti jika diklik produk, nah kita akan masuk ke menu produknya. Lalu ada about. Di sini juga ini si about-nya, ada visi misi, nilai-nilai sama tentang kami dan sejarah. Lalu ini kontak kami. Lalu ada daftar produk. Nah, di sini kita bisa menambahkan produk yang ingin kita tambahkan. Pertama, ID produknya 4, nama produknya Lego Batman, jumlahnya ada 5, enter, tambah produk. Nah, ini bakalan ada hasilnya, bakalan ada notifikasinya produk berhasil ditambahkan, enter. Nah, ini produk yang tadi ditambahkan. Lalu di sini ada menu order. Nanti produk yang ingin diorder akan masuk ke sini. Nah, lalu ada kembali ke home. Nah, ini dia akan kembali ke halaman home-nya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.